Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita diskusi ya, saya tidak akan memberikan materi dalam artian kita di sini untuk metode pelaksanaan itu bersifat dinamis, jadi saya hanya akan menjelaskan secara basicnya, nanti adik-adik bisa untuk menjelaskan. Oke, metode pelaksanaan konstruksi itu dilaksanakan untuk memenuhi syarat pilihan 2 SKS, di mana mata kuliah ini lebih bersifat ke praktek ya, di mana nanti adik-adik mahasiswa tidak paku kepada teorinya, tapi ini adalah tahapannya sesuai dengan apa yang biasa dilaksanakan di lapangan. Oke, tata tertibnya oke, kita sepakati dulu ya. Perkuliahan paling lambat hadir 30 menit dari kehadiran pengajar. Jika dalam 45 menit pengajar tidak hadir dan tidak ada konfirmasi, maka perkuliahan tidak ada. Ini kesepakatan dulu. Jadi jangan terlalu menunggu sampai selesai, berarti nanti akan ada pemberitahuan selanjutnya. Untuk yang selanjutnya, setiap perkuliahan ini nanti harus dilakukan secara sopan, ya aktif, baik mulai dari busana, tata ucap atau perkataan dan tingkah laku. Terus selanjutnya tidak boleh mengganggu peserta kuliah lain saat perkuliahan berlangsung, serta tidak boleh ya memberikan presensi kepada rekannya yang tidak hadir kuliah. Oke, selanjutnya di mata kuliah ini wajib untuk menunjuk salah satu peserta di mata kuliah ini, peserta kuliah sebagai representatif atau jembatan untuk berkomunikasi dengan saya, tugas nantinya ataupun permasalahan waktu perkuliahan. Terus yang terakhir, ini saya tekankan, kita adalah mahasiswa yang memiliki semangat ya menyebarkan dakwah-dakwah Islam, maka kejujuran menjadi kunci utama. Ya, jadi dilarang keras untuk melakukan kegiatan apapun yang bersifat kecurangan dalam ujian tengah semester ataupun nanti di ujian akhir semester. Nah, jika dilanggar, maka mohon maaf, saya akan berikan sanksi, yang mana sanksi itu akan bersifat mendidik bagi adik-adik mahasiswa. Oke, saya lanjutkan ya. Untuk nilai perkuliahan kita sepakati ya. Untuk UTS atau UAS ini kita buat 50-50 ya, nilai UTS UAS. Untuk tugas-tugas kita mainkan di 30-40%, untuk kehadiran 10-20%. Selanjutnya referensi untuk sementara ya yang saya munculkan ini, tapi adik-adik nanti bisa untuk mencari sumber referensi yang lain karena ini bersifat dinamis mata kuliah ini, maka adik-adik bisa mencari di dunia maya atau mungkin bisa jadi nanti kalau ini diambil sekalian dengan kerja praktek, bisa ditanya ke bapak-bapak yang menjadi pembimbing di lapangannya, di lokasi area pekerjaan, tempat kerja praktek kalian nanti. Untuk kali ini saya akan membuka tentang teknik pelaksanaan pada pekerjaan jembatan. Untuk metode pelaksanaan, ya, jembatan ya kita sudah tahu adalah bangunan pelengkap jalan yang digunakan untuk menghubungkan suatu aliran jalan yang terputus akibat adanya sungai, lembah, ataupun adanya hambatan pada arus lalu lintas. Jembatan saat ini lebih sering familiar dibangun menggunakan beton bertulang dan juga baja struktur. Nah, sekarang lebih menggunakan ada lagi teknologi baru dengan kabel baja khusus ya untuk jembatan panjang atau kapasitas berat. Sedangkan untuk panjang bentang yang sedang sampai pendek menggunakan struktur kayu ya untuk jembatan-jembatan dengan eh, kemampuan menahan beban yang tidak besar ya atau menggunakan pasangan batu. Oke, untuk bangunan utama penyusun jembatan ada tiga, yaitu pondasi. Nanti kita akan bahas. Kemudian ada bangunan bawah. Selanjutnya adalah bangunan atas. Ini adalah penyusun utamanya. Jadi jika tidak ada salah satu dari ini, maka fungsi jembatan itu akan tidak sesuai. Selanjutnya untuk bangunan penyusun secara sekundernya itu ada landasan peletakan atau terus berikutnya ada jalan dekat, oprit, maupun ada bangunan pengaman, baik dari pengaman struktur. Untuk struktur bawah kita maju ke struktur bawahnya ya adik-adik. Oke, dalam tadi sudah ya ada abatmen. Ya, abatmen itu adalah bangunan penopang yang berada di kedua pangkal jembatan. Biasanya digunakan untuk menopang badan atas struktur atas jembatan dalam rangka menjejak kepada struktur tanahnya itu sendiri. Jenis fondasi ini ya sesuai dengan kondisi tanah setempat. Ya, jika kondisi tanah keras, maka pakai fondasi langsung. Kalau cukup dalam, maka pakai fondasi sumur. Sedangkan kalau terlalu dalam, kita bisa menggunakan fondasi tiap pajak. Oke, fondasi langsungnya.
tadi sudah dijelaskan ya, bagaimana pelaksanaan untuk fondasi langsung. Kalian bisa uh, coba lihat bagaimana tukang nantinya. Kalian bisa lihat di dunia maya, baik di YouTube, ya, bagaimana sih proses uh, penyusunan batu kali gitu kan. Itu tinggal adukan mortar ton dicampur dengan pasangan batu kali yang sesuai dengan dimensi yang diinginkan, biasanya besar ya, di atas 20 cm atau bisa jadi di atas 10 inci. Itu untuk sang fondasi langsung ini atau fondasi yang menerus ini ya. Tahapannya nanti kalian bisa, ini sebagai tugas kalian nanti kalian bisa ceritakan dengan bahasa kalian sendiri masing-masing ya. Oke, berikutnya fondasi sumuran. Nah ini fondasi sumuran, kenapa diistilahkan fondasi sumuran? Karena ini mengadopsi teknik penyusunan atau konstruksi dari pembuatan sumur, bukan sumur bor ya, tapi sumur secara manual. Dengan apa? Dengan bis beton. Ini kita lihat ada satu bis beton, orangnya masuk, nanti yang menggali secara manual. Setelah uh, cukup merata, maka secara gradual bis beton itu akan turun ke bawah. Ya, dan ini harus dipandu dengan water pass supaya posisi jatuhnya vertikal. Oke, ini contohnya, ketika sudah sesuai dengan kedalaman, jadi bis beton sebagai casing, selanjutnya tinggal cor. Biasanya pakainya apa? Sama kayak fondasi langsung tadi, pakai pasangan batu kali, ya, terus dimasukkan lalu dilakukan pengecoran. Seperti itu. Atau bisa juga dimasukkan besi sebagai penopang struktur tariknya nanti jika secara analisis itu muncul. Nah, tahapannya gimana? Nah, ini. Buat titik pengukuran untuk memandu letak bangunan abutmen sesuai dengan gambar rencana serta pedoman elevasinya. Yang kedua, lakukan penggalian sampai dengan elevasi atas sumuran dan kemudian lantai kerja dicor kecuali lokasi sumurannya guna memudahkan area kerja. Ketiga, mengacu dari titik ukur pandu yang dibuat, maka beton difabrikasi setelah dicor di tempatnya atau bisa dicetak di luar lokasi dan dimobilisasi saat sudah mencapai umur beton. Lalu diinstalasi. Nah ini berikutnya, ya, setelah cukup umur bisa diinstalkan, sumuran itu akan turun karena beratnya sendiri. Ya, lakukan terus sampai mencapai kedalaman elevasi rencana. Nah untuk fondasi sumuran ini tolong diperhatikan ya, untuk penggalian tim penggali wajib untuk waspada terhadap kondisi gas yang ada di bawah tanah ya. Karena banyak sekali biasanya gas monoksida yang uh, muncul dari dalam tanah dan ini sangat berbahaya sekali ya. Jadi setiap pekerja yang melakukan penggalian wajib untuk mengecek ketika ada kondisi yang tidak uh, menyenangkan saat bernafas, segera melakukan mitigasi untuk naik ke atas ya. Nah ini contohnya. Terus metode pelaksanaan berikutnya ada tiang pancang. Bagaimana? Ada dua metode, metode melacak tak langsung sama yang langsung. Kalau yang tak langsung, tanah digali sampai elevasi pondasi, baru dipancang. Kalau yang langsung, yaitu dipancang sesuai dengan detail lalu dilakukan penggalian. Nah, ini apa bedanya? Nah, nanti kita akan lihat. Ya. Oke, metode langsung. Bagaimana? Tadi kan dipancang dulu ya, ya tidak digali. Nah, ini posisi adalah dipanjang dulu ya, sesuai dengan kedalaman yang direncanakan, baru dilakukan penggalian. Nah, pemancangan ini ada tiang panjang yang bersifat sebagai follower, jadi bukan sebagai struktur nantinya. Dia akan ikut untuk dipanjang, tapi nantinya tidak akan ikut sebagai struktur pondasinya. Dia akan dipotong. Seperti itu. Jadi dipotong sesuai elevasi untuk nanti posisi abatment. Kalau metode tak langsung gimana? Digali dulu sesuai elevasi, baru dilakukan pemancangan. Nah, ini yang akan dilakukan. Ya, kalau
yang langsung, oke, buat atau ukur titik lokasi yang akan dipajang sesuai dengan gambar rencana, ya. Terus sesuaikan dengan elevasinya, ini tidak boleh salah, ya. Jika salah potong kalau tiang panjang ini akibatnya fatal, karena ketika tiang panjang itu dilakukan penyambungan, itu secara struktur ini tidak bisa setara dengan kondisi tiang panjang yang sudah eh, dibuat di pabrik. Itu seperti itu. Terus lakukan perataan tanah, ya, lakukan pemadatan untuk memobilisasi alat pancang, ya, buat marking, ada tiap pancang, jadi tiang pancang itu dilakukan marking supaya apa? Mengetahui berapa sih kedalaman, tidak harus diukur-ukur pakai meteran lagi, ya. Terus lakukan pemacangan, dimulai dari titik pancang, sisi paling dekat dengan sungai lalu mundur bertahap, ya. Setelah selesai, biasanya bisa dilakukan dengan uji pembebanan, ya, bisa dengan load test, loading test, tapi kalau memungkinkan, jika tidak memungkinkan bisa diganti dengan estimasi menggunakan PDA test. Ya, apa itu PDA test? Ya, Pilot Driving Analyzer. Jadi untuk mengetahui berapa kemampuan tiang pancang itu menahan beban. Ya, nah, selanjutnya harus melakukan penggalian, dan penggalian ini sesuai dengan elevasi yang diperuntukkan. Berikutnya, pemotongan tiang pancang. Nah, ini yang biasanya menjadi problem, ya. Ketika memotong tiang pancang itu elevasi atau cut off pile-nya itu tidak selevel dengan pondasi yang akan dikerjakan atau dicor. Tapi ada sedikit masuk dari elevasi dasarnya pondasi sedalam kurang lebih 4 inci atau 10 cm. Fungsinya buat apa? Supaya tiang pancang itu menyatu, ya, menjepit dengan pile cap-nya nantinya atau pondasinya, struktur pondasinya yang akan dicor. Jadi ketika terjadi gaya geser, itu tidak pecah di sambungannya. Ya, jadi ini perlu diperhatikan adik-adik nantinya, ya. Tentunya lakukan kegiatan. Nah, setelah pekerjaan konstruksi selesai, maka baru dilakukan timbunan obret. Kenapa? Ya, karena area obret itu nanti bisa untuk area kerja dari struktur atas fondasi. Ya. Jadi kalau itu nggak segera dikerjakan, ya kita akan menyanyiakan, ya, waktu kerja kita. Terus kalau penimbunan obret harap diperhatikan sesuai dengan kita belajar background juga, kalau, ya, bahwa pemadatan tanah blok itu harus dilakukan secara layer per layer. Ya, biasanya di 15 sampai 20 cm baru dilakukan compaction atau pemadatan. Kenapa? Uh, Pendistribusian beban kalau di tanah itu bersifat menyebar, ya. Jadi semakin dalam maka gaya yang diterima akan semakin mengecil. Jadi nggak semakin padat lagi. Lanjut, kemudian operate nih saya jelaskan, ya kan. Nah, itu ada di sini adik-adik. Ya, ini layer per layer, ini dilakukan layer per layer. Tidak bisa kita langsung uruk, langsung melakukan pemadatan. Hasilnya akan beda. Ya, nah, sama sebenarnya. Untuk sumuran, untuk pondasi panjang itu sama. Ya, layer per layer perlu dilakukan pemadatan. Oke, selanjutnya kita masuk ke pilar jembatan. Nah, ketika panjang atau bentang jembatan itu sangat panjang, maka butuh dilakukan pilar jembatan. Kita tidak melihat konstruksi jembatan kabel, karena di sini kita jelaskan dulu untuk jembatan beton, ya. Kenapa? Ya, bahkan pilar tadi kan pondasi pilar langsung menggunakan tiang ataupun bor, ya, untuk mengatasi adanya degradasi di dasar. Tadi sudah saya singgung di awal tadi bahwa pondasi uh, dangkal, pondasi lurus itu rawan untuk terjadi gerusan atau erosi. Ya, terus lanjut untuk konstruksi pilar. Ya, kelebihan dan kekurangannya apa? Nah, kelebihan palket mudah dibangun karena berada di atas muka air. Kekurangannya, ya, dibangun saat kondisi debit aliran sangat rendah. Supaya apa? Pancangnya itu tidak
tergerus atau menggantung ya pada saat permukaan air itu turun, dan juga itu memudahkan untuk nanti konstruksinya deh. Ya, ini nanti ada teknik sendiri untuk konstruksi, bagaimana konstruksi di atas permukaan air. Fondasi pilar di jembatan itu rentan terhadap barang hanyutan, jadi ada proteksi ya tiap-tiap vendor untuk melindungi pilar jembatan dari hantaman barang-barang hanyutan. Ya, biasanya menggunakan profile. Oke, fondasi tiang pancang, kemudian pelaksananya seperti apa? Ya, kita kembali kalau untuk fondasi batu kali susah ini dikerjakan deh. Kenapa? Nah, kondisi air itu ada terus. Nah, bagaimana caranya? Berada di tengah area perairan, ya kita lakukan pemancangan. Kita mungkin kalau menggunakan gambar itu mudah sekali ya. Koordinatnya oke sudah gambar, tapi bagaimana meletakkan ya titik koordinat aktual sesuai dengan titik rencana. Kita bisa menggunakan eh, total station. Jadi tidak menggunakan satu total station, tapi menggunakan dua total station. Yang pertama adalah memandu posisinya, yang kedua itu untuk menentukan, menetapkan. Ya. Jadi kita ini dipasang untuk satu jalur yang sama. Nanti ketika sudut yang terjadi di B ini sesuai dengan yang nanti akan ditembak di posisi tiang satu, maka ini sudah bukan rambu lagi, tapi menggunakan tiang pancang itu sendiri, dipegang oleh crane dengan uh, ponton ya. Jadi ketika pengamat A dan pengamat B melihat satu tiang yang sama, maka posisi uh, koordinat ini tepat. Tapi ketika A melihat dan B tidak melihat, maka posisi bisa jadi agak terlalu maju ataupun terlalu mundur. Ya, begitupun sebaliknya. Jadi harus posisinya harus sama, baru dilakukan peluncuran atau penanaman tiang pancang. Nah selanjutnya penanaman ini harus urut, tidak bisa kita kerjakan satu, dua, empat, lima, terus tiganya nyusul. Nah ini bisa bahaya karena apa? Akses untuk masuk ini susah. Jadi sekuennya harus tepat. Jadi tidak boleh ada yang tertinggal, apalagi di bagian dalam. Nanti aksesnya akan susah. Seperti itu. Ini nanti bisa dibaca. Ya, ini tahapannya sama sebenarnya. Tiang pancang diletakkan sejajar, dengan titik pengamatan, buat marking pada panjang tiap tiang. Terus lakukan proses pemancangan di tiang, dipandu oleh juru ukur, ya, tadi kan minimal 2 titik stasiun, dan menggunakan bantuan sudut tertentu. Tiang sudah selesai dipanjang, diberi tanda elevasi cut off file. Supaya apa? Ya, nanti untuk menentukan posisi letak perancah gantung. Nah, ini apa itu perancah gantung? Nanti kita lihat. Ya, ini konstruksi untuk pondasi sumuran ya, tapi menggunakan pancang. Dia menggunakan pipa, pipa logam biasanya. Pipa pipa baja ya, ditancapkan dulu baru dilakukan pengeboran. Ini contohnya, ya, tahapan pertama casingnya dipajang sesuai tadi tahapannya, baru dilakukan pengeboran, baru pemasangan pembesian tulangannya, baru dilakukan pengecoran. Ya, ini cukup eh, sulit ya, cukup berat lah dibandingkan dengan menggunakan eh, tiang pancang yang sudah jadi. Dan juga sama, ya casing dimasukkan, ya, baru dilakukan pengeboran sekaligus dilakukan bekas-bekas pengeboran itu harus diselesaikan. Baru masuklah beton cyclop ataupun nanti bisa menggunakan besi tulangan untuk uh, menyusun struktur dari pondasi itu sendiri. Bagaimana kalau di atas air? Mungkin kita terbiasa ya melihat kalau struktur beton itu dibangun pakai perancah, karena beton ketika awal dibuat itu tidak mampu menahan beban sendiri. Jadi harus ada penopangnya sampai dia mampu menahan 50 biasa di usia 21 hari. Nah, tapi bagaimana kalau kita mau ngecor Pak di permukaan air? Ya, dengan dibantu pancang. Dalaman kalau kedalaman hanya 2 meter, 1 meter, mungkin perancah bisa. Kalau kedalaman sudah mencapai 20 meter, bagaimana caranya? Ya, nah, ini kita pakai perancah jepit, clamp forward, ya, atau istilahnya juga perancah gantung. Ya.
Nah, perancah gantung ini karena sifatnya adalah temporer, dia tidak bisa menahan beban terlalu berat. Jadi sistemnya ada di klem. Ya, setelah klaimnya terjadi, kita lakukan load test pembebanan. Nah, pembebanan ini bisa dilakukan eh, di area salah satu dari pilar tiang pancang yang akan dilakukan sebagai perancahnya itu sendiri. Ya. Terus nanti akan dilakukan pengecoran secara bertahap ya, sesuai dengan beban yang mampu diterima oleh perancah gantung itu sampai struktur yang dicor itu mampu menahan beban sendiri terlebih dahulu. Ya, jadi menyatu dengan tiang pancangnya. Gimana bentuknya? Nah, ini kita bisa lihat. Ya. Jadi ini bawahnya ini tidak ada lagi, dek. Jadi ditumpu oleh ini. Ya, klem ini adalah dijepit ya, dengan penopangnya nantinya untuk struktur atasnya adalah las baja. Struktur baja yang dilakukan pengelasan. Tulisnya yang dijepit. Ya, tidak ada memegang ke area bawah. Nah, terus proses pelaksananya gimana? Bertahap. Setelah perancah itu jadi, ya sesuai dengan bebannya yang dilakukan, maka dilakukan pengecoran secara bertahap. Nggak boleh langsung semuanya. Kenapa? Ambrol nantinya. Bertahap satu persatu. Mulai dari bagian dasar. Ya, ketika dasar sudah mulai mengeras, baru kita melakukan pengecoran bagian atas karena itu sudah menjadi satu kesatuan. Gitu. Ya, adik-adik. Setelah selesai apa? Klaimnya yang ini tadi bisa dilepas. Ya, karena dia sudah mampu menahan beban sendiri. Ini contohnya. Ya, cor bertahap dulu. Bagian lantai dulunya. Ya, kita harus bisa estimasinya masih berat. Mortarnya itu kita sudah tahu ya kan ton itu kurang lebih 2,2 ton per meter kubik ya untuk fondasi gantungnya itu perancang gantungnya tadi mampu menahan berapa nanti kita distribusikan merata ke eh, tiang-tiang pancang itu sendiri nggak boleh terlalu over karena takutnya nanti akan terjadi kegagalan perancah setelah bagian lantai sudah itu menyatukan semua baru dindingnya ya, dindingnya untuk membuat cetakan nantinya setelah baru kita lakukan pengecoran secara penuh dan ini insya Allah file cap ini itu sudah aman, mampu menahan beban sendiri sekaligus nanti akan mampu menahan beban dari luar bangunan atas. Bangunan atas yang beda-beda, yang tergantung nanti lapangannya seperti apa. Dan yang dilihat adalah kondisi sungai, kondisi arus, kondisi jalan penghubung, terus ada desain jembatannya mau bagaimana, bentang tunggal atau banyak, itu terserah. Baru adanya ekspor ya, karena kalau kita menggunakan desain permukaan tanah. Nah, alat perancah itu apa? Nah, kita bisa nanti kalian bisa lihat ya, ada namanya mainframe ya, fungsinya adalah sebagai struktur utama dari perancah ya. Untuk bagian dasar adanya jack base ya. Ini jack base-nya ya fungsinya untuk menahan di bagian bawah sedangkan ini adalah joint pin ketika mainframe-nya ini perlu disambung ya, maka perlu ada joint pin dan yang di atas adalah U-head ya. Fungsinya buat apa? Buat peletakan nanti menopang begasting-begasting yang ada di atasnya. Nah, ini ada bautnya, bautnya bisa bisa untuk mengejas atau menaik turunkan sesuai dengan permintaan. Tapi ini tidak terlalu jauh. Yang akan bermain adalah di mainframe-nya. Mainframe itu ada banyak. Ada yang 0,1, sorry 90 cm ada yang 1,8 ya, tergantung nanti kalian butuh ketinggian berapa. Dan berikutnya adalah cross brace. Kalau yang ini tadi mainframe, ini adalah cross brace. Supaya apa? Mengikat. Supaya menjadi satu unit casing itu tidak berdiri sendiri-sendiri. Nah, biasanya dibangun di mana? Di area-area yang masih posisi di darat. Di situ nanti sistemnya adalah berjalan traveling form yang akan dilakukan secara bertahap. Supaya ini prosesnya agak lama karena menunggu settle ya dari struktur betonnya. Sedangkan kalau yang cast in situ ya dia kalau sorry yang cast in situ dia harus menunggu posisi pengerasan. Jadi usianya bisa setiap tahap antara posisi pengecoran di 2 dan 2 ini sampai menuju ke 3 ini
prosesnya agak lama. Nah, karena nunggu pengerasan di eh, segmen yang nomor 2 ini. Supaya kalian nanti bisa tanya-tanya. Berikutnya sistem precast. Nah, kalau tadi adalah dicor bertahap, kalau ini tinggal diangkat satu per satu. Ya, balance-nya harus diangkat. Nah, ini harus dilakukan kodifikasi yang matang. Karena apa? Ketika salah pasang kodifikasi, ya dampaknya nanti akan fatal. Seperti itu. Urutan prosesnya juga sama, jadi lanjut adalah metode peluncuran atau launching. Nah, ini lebih baru lagi. Dasar metodenya, karena di area operate dan belakang jalan itu sangat-sangat luas, jadi kita bisa menggunakan metode launching. Nah, launching ada dua, yaitu dengan gantry, ya, jadi pakai semacam perangkap baja yang ditaruh di antara dua abutment atau operate, dan terus dilakukan penggeretan menggunakan rel, relnya. Dan ini adalah hidrolik untuk mengangkatnya dan mengirimkannya ke tengah. Bentang tunggal, berikutnya ada yang bentang, nah ini contoh tunggal ya, saya tadi sudah. Ini adalah bentang banyak environmental launching. Nah, ini gimana? Dia pengecoran secara bertahap ini. Tahap bertahap dicor, baru nanti dilakukan sequencing. Jadi ini pakai apa ini fungsinya launching loss? Ya, ketika kita cukak-cukit gitu ya, semakin berlengannya semakin panjang, maka beban yang ada di ujungnya akan semakin mudah diangkat, kan gitu. Nah, ini sama supaya tidak jatuh ya sebenarnya, tidak jungkel nantinya. Itu dibuat adalah launching nose. Nanti akan disuruh maju, lama-lama akan numpang ya di pilar jembatan. Ini akan terus maju, akan terus maju. Ini contoh launchingnya. Jadi ada dua jenis hidrolik, hidrolik untuk ngangkat dan hidrolik untuk dorong. Yang itu bergeraknya kontinu terus sambil berjalan pelan-pelan. Ya, nah ini eksperimental sudah kalian bisa baca. Ya, harapannya kalian juga ada ada peminatan untuk membaca ini, ya supaya nanti kalian bisa cerita. Ya, nanti kalau ada yang kurang jelas kita bisa diskusi lagi. Oke, nah kira-kira ada yang mau ditanyakan, adik-adik? Ya, kalau ada yang ditanyakan bisa di kolom komentar atau nanti bisa dituliskan. Kita akan ketemu di kelas selanjutnya, di sesi kita offline ya. Kita bisa diskusi banyak apa yang kalian tanyakan sesuai dengan apa yang kalian sudah cari-cari di dunia maya untuk struktur jembatan beton. Oke, adik-adik, terima kasih atas waktunya. Kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang salahnya saya mohon maaf. Insya Allah kita bertemu di pekan depan. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.